Baik, rekan-rekan teknisi abal-abal dari khas Indo Embro, saya coba memberikan tip sedikit untuk masalah mainboard mesin bordir rata-rata ya. Ini kebetulan E8010 bukan. Ini E653 ya. 653. Oke, E653. E653 saya menggunakan ah, versi softwarenya D002A11528 ya. Untuk ini 528. Untuk kontrol softwarenya C00F251A1. Kenapa saya menggunakan ini? Karena dia menggunakan main motor untuk servo ya, untuk servo, dan masih menggunakan motor stepping. Jadi untuk pantograf frame dia menggunakan motor stepper ya. Untuk drive unitnya MS01 dan begitulah, dan lainnya begitu kira-kira. Dan juga menggunakan sensor benang yang berbeda ya, bukan yang standar biasa umum. Jadi menggunakan versi yang tadi. Begitu, karena di sini juga saya cukup banyak untuk softwarenya. Dahau. Oke. Ini E653 ya. Nah ini. Ini saya sudah bedakan untuk main sub motor servo DU stepper ya. Ini pakai PCB yang tadi untuk sensor benang. Jadi untuk mainboard tipe ini, bila mana terjadi perbedaan drive unitnya nggak jalan atau motor stepper nggak jalan, mungkin softwarenya yang jadi masalah. Jadi harus teliti ya. Versi tadi menentukan fungsi daripada mainboard ini. Baik rekan-rekan, sedikit tambahan tips. Yang saya temukan kebanyakan permasalahan di bagian pembacaan flash disk ya. Dari driver USB-nya ada masalah, itu satu. Kedua, masalahnya di bagian microcontrol untuk penampilan di layar monitor. Karena ini kemarin saya perbaiki juga blank kondisinya. Jadi hanya tampil layar warna biru gitu. Itu di bagian PGA. Kita udah perbaiki. Kedua di bagian interface output wilayah sini. Jadi dia tidak berfungsi gitu. Itu kebanyakan ada juga di bagian RAM. Bagian RAM juga sering bermasalah. Nah, tips untuk pengguna mesin bordir, sebaiknya Anda menyimpan gambar di mesin bordir jangan terlalu banyak, sesuai kebutuhan saja ya. Nggak perlu sampai penuh semua gambar dimasukkan ke mesin bordir, ke memorinya. Karena walaupun mesin bordir ini dimatikan, power supply di off ya, si bagian RAM ini tetap berfungsi. Di bagian RAM untuk penyimpanan data itu berfungsi. Kenapa berfungsi? Karena dia harus menyimpan data, menyimpan desain bordir
yang begitu banyak. Power supply-nya dia ada di sini, disuplai dari baterai backup ini, ya. Selagi baterai backup ini ada dan berfungsi, berarti gambar tersimpan di memorinya, dan itu chip memori tetap tetap bekerja. Nah, makanya sebaiknya untuk meminimalisir resiko kerusakan di bagian RAM, gambar sebaiknya seperlunya aja 1 atau 2 gambar yang penting-penting hapus lagi gitu. Penyimpanan data gambar mendingan di komputer atau di flash disknya, USB. Begitu rekan-rekan teknisi abal-abal, salam khas Indo Emro, tetap tersenyum. Silahkan subscribe channel, tolong bantu. Yang membutuhkan softwarenya bisa jadi boleh gratis. Dengan catatan silahkan jadi member untuk gabung di minimal level 2, level 3. Kalau sulit untuk mengunduh, silahkan cek di deskripsi. Terima kasih. Salam abal-abal.